Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali pada pertemuan ketiga mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Hari ini kita mau mencoba membahas mengenai hakikat manusia dan pengembangannya dalam pendidikan. Adanya kesenjangan antara pengetahuan dan sikap atau perilaku menyebabkan munculnya upaya untuk mempertemukan pengetahuan dan perilaku. Pada hakikatnya manusia memiliki kekuasaan untuk memanfaatkan potensi alam dan potensi yang ada dalam dirinya untuk dikembangkan demi kemajuan dunia pendidikan. Sifat hakikat manusia berkaitan dengan filsafat antropologis. Filsafat antropologis ini mengkaji sifat manusia karena dalam dunia pendidikan itu berkaitan dengan praktik yang berlandaskan dan bertujuan. Landasan dan tujuan pendidikan ini sifatnya filosofis dan normatif, berkaitan dengan paham eksistensialisme, yaitu mengenai wujud sifat hakikat manusia. Nah, dalam hal ini, sifat hakikat manusia ada beberapa bagian ya. Ada beberapa bagian, sekitar 8. Ada 8 sifat hakikat manusia. Yang pertama, kemampuan mengendalikan diri, kemudian kemampuan bereksistensi, kemudian sifat hakikat manusia berikutnya memiliki kata hati, kemudian ada nilai moral, tanggung jawab, rasa kebebasan, kewajiban dan hak, kemudian kemampuan menghayati kebahagiaan. Nah, kita coba lihat yang pertama, sifat hakikatnya yaitu manusia memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri. Jika dibandingkan dengan hewan, manusia dapat dibedakan dari sifat mengendalikan diri. Nah, dengan adanya sifat mengendalikan diri ini, manusia bisa melakukan berbagai macam kegiatan, seperti misalnya tenggang rasa, pengorbanan, kemudian pengabdian, dan yang lain sebagainya ketika melakukan semacam aktivitas. Nah, kemampuan manusia untuk mengendalikan diri ini dibutuhkan juga dalam dunia pendidikan ketika berhadapan dengan berbagai macam karakter manusia. Nah, sifat hakikat manusia berikutnya ada kemampuan bereksistensi. Kemampuan bereksistensi di sini maksudnya manusia itu mampu menempatkan diri sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini sifat hakikat manusia yang kedua. Kemudian sifat hakikat yang berikutnya yaitu manusia memiliki kata hati. Nah, kata hati ini berkaitan dengan hati nurani, pelita hati, dan suara hati. Hati nurani ini kemampuan yang ada pada diri manusia memberikan penerangan tentang baik buruknya perbuatan yang akan dilakukan oleh manusia tersebut. Jadi ada semacam pertimbangan yang harus dilakukan ya sebelum melakukan perbuatan ya, apakah perbuatan ini baik atau buruk. Ini berkaitan dengan kata hati yang merupakan sifat hakikat manusia. Kemudian berikutnya ada moral. Nah, moral ini berkaitan dengan etika. Etika ini berkaitan juga dengan hati nurani, tetapi dia lebih cenderung kepada perbuatan ya, etika dan perbuatan. Jadi apa yang sudah ada dalam hatinya bisa diaplikasikan dalam bentuk perbuatan dan ini bisa dilihat dalam bentuk etika dan moral ya. Etika, moral, sopan santun ini merupakan sifat hakikat dari manusia. Kemudian
berikutnya ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini ada 3 wujudnya. Yang pertama, tanggung jawab kepada diri sendiri, kemudian tanggung jawab kepada masyarakat, dan tanggung jawab kepada Tuhan. Jadi bersifat horizontal dan bersifat vertikal tanggung jawab ini. Nah, untuk tanggung jawab kepada diri sendiri dan masyarakat ini bersifat horizontal, sedangkan kepada Tuhan tanggung jawab ini bersifat berbentuk vertikal. Nah, tanggung jawab ini bisa dilihat dalam bentuk norma-norma yang ada di masyarakat. Tanggung jawab ini berbentuk keberanian untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan itu sesuai dengan tuntutan kodrat manusia dan perbuatan tersebut dilakukan, sehingga sanksi apapun dituntutkan kata hati oleh masyarakat. Jadi ada norma-norma yang diterima atau tidak oleh masyarakat yang berkaitan dengan norma agama atau norma yang lainnya gitu ya. Ini berkaitan juga dengan kesadaran dan kerelaan dari sifat hakikat manusia yang berbentuk tanggung jawab. Berikutnya ada rasa kebebasan. Nah, rasa kebebasan di sini merupakan sifat hakikat manusia yang kodratnya ya, sudah kodratnya manusia itu memiliki sifat hakikat kebebasan. Jadi kata hati dan moral tadi ini sangat berkaitan erat dengan kebebasan ya, kata hati dan moral tadi. Tetapi implikasinya dalam pendidikan di sini menghendaki bahwa peserta didik itu dibiasakan menginternalisasi nilai-nilai yang ada dalam dirinya dalam bentuk kebebasan tadi. Maksudnya kebebasannya itu terbatas di dalam lingkungan dunia pendidikan ya, sehingga dia bisa merasakan hal-hal yang mana yang diatur dan mana yang merupakan kebebasan dalam lingkup dunia pendidikan tadi. Jadi rasa kebebasan ini bisa berbentuk misalnya rasa bebas berpendapat dalam kegiatan pembelajaran. Walaupun bebas berpendapat, tetapi kita harus ada indikator dan tolak ukurnya dalam berpendapat tadi. Nah, berikutnya juga sifat hakikat manusia itu memiliki kewajiban dan hak. Nah, ini jadi ketika manusia itu melakukan semacam perbuatan, mana yang merupakan hak dan mana yang merupakan kewajiban, maka dia harus bisa menempatkan diri sesuai situasi dan kondisi ya. Jadi pemenuhan hak dan kewajiban ini dibatasi oleh situasi dan kondisi. Jadi berarti tidak keseluruhan hak dapat terpenuhi dan tidak keseluruhan kewajiban juga dapat terlaksana. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ini harus dipahami, harus dimaklumi. Seandainya nanti kita sudah melakukan kewajiban tetapi hak kita tidak didapatkan. Nah, ini kalau dalam pembelajaran di kelas, misalnya siswa itu sudah belajar dengan baik, kemudian kewajibannya belajar, tetapi dia tidak mendapatkan haknya, misalnya nilainya tidak sesuai dengan kegiatannya yang rajin belajar. Nah, ini juga harus diperhatikan dalam proses berlangsungnya pendidikan. Berikutnya ada kemampuan menghayati kebahagiaan. Nah, ini dalam proses pembelajaran juga sebaiknya siswa tadi mampu menghayati kebahagiaan.
kebahagiaan ini berkaitan dengan ketenangan, kegembiraan, kemudian rasa puas, kemudian eh, bebas dari penderitaan dan pengalaman pahit. Kebahagiaan ini harus ada dalam diri manusia, khususnya ketika dia berada dalam proses pendidikan. Nah, ini membantu salah satunya untuk menjalani sesuatu ya. Misalnya yang pertama itu dia sedang melakukan perjuangan yang terus-menerus. Kemudian dia melakukan semacam usaha atau mematuhi norma-norma yang berlaku. Kemudian dia juga memiliki usaha, takdir, tetapi tidak sejalan dengan pengalaman-pengalaman yang dia rasakan. Jadi ada masanya dia bahagia, ada masanya tidak bahagia. Nah, ini juga perlu dipahami oleh pendidik dan tenaga kependidikan ketika sedang menghadapi manusia yang bermacam-macam karakter, dan sifat hakikat manusia ini juga yang ada dalam diri masing-masing manusia. Ini untuk memudahkan memahami dan melakukan pendekatan ketika melakukan proses pendidikan, maka sifat hakikat manusia ini perlu dipahami secara mendalam. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial mendorong manusia tersebut untuk berhubungan dengan sesama, yang menempatkan manusia itu memiliki beberapa dimensi. Ada 5 dimensi. Yang pertama, dimensi manusia sebagai makhluk filosofis, kemudian dimensi manusia sebagai makhluk individu, dimensi manusia sebagai makhluk sosial, dimensi manusia sebagai makhluk susila, dan dimensi manusia sebagai makhluk beragama. Dimensi manusia sebagai makhluk filosofis ini berkaitan dengan ilmu filsafat ya. Dalam kajian ilmu filsafat itu terdapat istilah kata philos dan sophia. Artinya gemar dan suka berpikir secara mendalam untuk mencapai suatu kebijaksanaan atau pengetahuan. Nah, dimensi manusia sebagai makhluk filosofis, pada dasarnya manusia itu gemar dan suka berpikir secara mendalam kalau dikaitkan dengan kajian ilmu filsafat. Nah, ilmu filsafat ini merupakan ilmu yang menyelidiki sesuatu secara mendalam mengenai ketuhanan, alam, manusia, sehingga menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya sikap manusia setelah mencapai pengetahuan. Nah, ini dimensi manusia sebagai makhluk filosofis. Kemudian dimensi manusia sebagai makhluk individu ini berkaitan dengan fungsi pokok pendidikan, yaitu untuk membantu peserta didik menemukan jati dirinya sendiri atau untuk membentuk kepribadiannya dalam proses pendidikan. Nah, dalam artian di sini setiap orang memiliki individualitas, sifat individualitas, dan pendidik ini dituntut untuk memberi perhatian terhadap siswanya agar memiliki kognitif, afektif dan psikomotor. Jadi di samping manusia itu sebagai makhluk individu, dia juga harus memiliki kemampuan dalam sikap, kemudian keterampilan dan pengetahuan, sehingga kepribadiannya bisa terbentuk setelah selesai menjalani proses pendidikan. Berikutnya ada dimensi manusia sebagai makhluk sosial. Nah, di dalam pembahasan dimensi manusia sebagai makhluk sosial,
ini berkaitan erat dengan hakikat manusia itu saling memberi dan saling menerima. Saling memberi dan saling menerima. Jadi ada interaksi di sini, interaksi sosial yang berhubungan dengan dua individu atau lebih, di mana di dalamnya ada tingkah laku manusia yang saling mempengaruhi. Nah, ini kaitannya dengan dimensi manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial ini juga saling membutuhkan, saling menolong, dan saling melengkapi. Nah, kaitannya dengan dunia pendidikan, di dalam prosesnya manusia itu bisa mengembangkan semua potensi sosial yang ada dalam dirinya sehingga manusia sebagai makhluk sosial tadi mampu berperan dan mampu menyesuaikan diri dalam lingkungan masyarakat. Nah, di samping itu juga ada beberapa kebutuhan dari manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama itu ada kebutuhan jasmani, seperti makan, minum, bernapas, perlindungan, kesehatan. Kemudian juga kebutuhan rohani, seperti kasih sayang, rasa aman, penghargaan, mengembangkan diri, dan mengaktualisasi diri. Nah, kebutuhan jasmani rohani ini juga berkaitan dengan istirahat, rekreasi, mengembangkan potensi fisik. Nah, selain itu juga ada kebutuhan sosial seperti mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan sosial, donor darah, apakah itu berbagi kegiatan-kegiatan sosial yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, dan kebutuhan ini sifatnya lebih tinggi dalam artian berkaitan dengan tuntutan rohani gitu ya, tuntutan rohani. Jadi manusia sebagai makhluk sosial ini berkaitan dengan sifat tuntutan rohani yang tinggi untuk meningkatkan kebutuhan dirinya yang abadi, seperti kebutuhan terhadap ilmu pengetahuan agama gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan manusia sebagai makhluk sosial. Kemudian yang dimensi manusia sebagai makhluk susila ini berkaitan dengan tingkah laku. Jadi susila itu tingkah laku yang luhur. Sedangkan makhluk susila adalah orang yang bertingkah laku luhur dan mulia. Nah, susila ini juga berkaitan dengan etika atau etiket. Etika itu baik dan buruk. Etiket ini berkaitan dengan kesopanan atau kepantasan yang ada dalam diri manusia. Nah, kesusilaan di sini diartikan pada hakikatnya manusia itu memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan susila, dalam artian ada etika dalam pengambilan keputusan itu. Etikanya ya sesuai dengan ini ya, yang kegiatan yang berlangsung. Nah, kalau dalam dimensi ini, misalnya ini berkaitan dengan keadilan, ketuhanan, kesediaan, kesucian, kemerdekaan. Ini juga berkaitan dengan dimensi manusia sebagai makhluk susila. Pendidikan kesusilaan ini berfungsi menanamkan kesadaran dan kesediaan melaksanakan kewajiban di samping hak dari peserta didik itu. Nah, ini juga berarti mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki etika dan etiket, memiliki kesopanan baik dan buruk sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan kaidah-kaidah yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Nah, diharapkan dalam proses pendidikan manusia itu juga memiliki etika dan etiket dalam dimensi
manusia sebagai makhluk susila. Berikutnya, dimensi manusia sebagai makhluk beragama. Nah, ini berkaitan dengan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing manusia. Manusia itu makhluk yang lemah. Jadi manusia itu menjadikan agama sebagai penopang utama kehidupannya supaya dia bisa lebih kuat menjalani segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, ada beberapa pendapat yang menguraikan bahwa pendidikan agama ini sangat efektif dalam menetralisir masalah-masalah yang muncul. Sangat efektif. Nah, jadi perlu dikembangkan dalam kehidupan umat beragama supaya bisa lebih rukun, bersatu. Kemudian juga ada nilai-nilai Pancasila yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari selain nilai-nilai yang berkaitan dengan kepercayaan agama masing-masing. Nah, di sini juga ada di dalam dimensi manusia sebagai makhluk beragama ini, misalnya kalau dalam agama Islam itu kan tercantum jelas bahwa dalam Al-Quran itu ada petunjuk yang jelas. Nah, pendidikan agama terutama oleh orang tua ini menjadikan anaknya harapannya supaya bisa menjadi manusia yang memiliki ketauhidan, ketakwaan dan berakhlak mulia gitu. Jadi ini dimensi manusia sebagai makhluk beragama. Ini 5 dimensi ini juga perlu dipahami ketika kita melakukan proses pendidikan. Pengembangan dimensi hakikat manusia ada 2. Yang pertama pengembangan yang utuh, kemudian pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang utuh ini berkaitan dengan 2 segi ya. Yang pertama segi dimensi dan arahnya, kemudian segi wujud dari dimensi. Segi dimensi ini dapat terjadi pada aspek jasmani dan rohani. Dan dimensi keindividualan, sosial, susila, beragama, kemudian aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, atau yang lebih kita kenal aspek pengetahuan, aspek sikap, dan aspek keterampilan atau kompetensi. Nah, pengembangan hakikat manusia yang utuh ini dapat diberi makna sebagai pembinaan terpadu terhadap dimensi hakikat manusia, sehingga tumbuh dan berkembang secara harmonis. Pembentukan manusia yang utuh ini secara totalitas dapat diupayakan bersifat horizontal maupun vertikal. Nah, sedangkan pengembangan yang tidak utuh ini merupakan pengembangan yang bersifat patologis. Maksudnya ini ada memberi dampak terbentuknya kepribadian yang pincang. Jadi pengembangan yang tidak utuh bisa mengakibatkan kepribadian yang tidak maksimal dalam peserta didik di dunia pendidikan. Nah, pengembangan yang tidak utuh ini tidak menguntungkan dalam dunia pendidikan karena usaha pendidikan senantiasa menghendaki terbentuknya hasil kepribadian yang utuh. Ini juga perlu dipahami oleh pendidik atau tenaga pendidik ketika berhadapan dengan siswa atau peserta didik. Bisa dilihat apakah dia mengalami pengembangan yang utuh atau pengembangan yang tidak utuh dalam proses menerima ilmu pengetahuan di dunia pendidikan. Baik, berikutnya kita mau mencoba melihat sosok manusia Indonesia seutuhnya. Ada 3 konsep. Yang pertama kita mau melihat pandangan para ahli tentang pendidikan, kemudian batasan pendidikan berdasarkan fungsinya, dan konsep pendidikan seumur hidup. Yang pertama, pandangan para ahli tentang pendidikan ini cukup banyak.
Ibu coba ambil salah satunya saja dari Peraturan Undang-Undang ya Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ayat 1 pasal 1. Nah, di sini pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik itu aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan dirinya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, untuk batasan pendidikan berdasarkan fungsinya, ini bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, pendidikan sebagai proses transformasi budaya, kemudian pendidikan sebagai pembentukan pribadi, pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara yang Indonesia, dan pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Berikutnya, konsep pendidikan seumur hidup ini bisa dilihat dari hakikat pendidikan seumur hidup, definisi pendidikan seumur hidup, rasional pendidikan seumur hidup, kemudian perlunya pendidikan seumur hidup. Nah, konsep pendidikan seumur hidup ini berkaitan dengan seluruh individu itu harus memiliki kesempatan yang sistematik. Setiap kesempatan sepanjang hidup mereka. Jadi, kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri secara aktif, dinamis, kreatif, dan inovatif terhadap diri dan perubahan zaman merupakan suatu tuntutan. Ini salah satu konsep pendidikan seumur hidup. Dengan banyaknya perubahan yang terjadi dari zaman ke zaman, dan ini merupakan suatu tuntutan. Jadi, sebagai manusia kita harus menghadapinya dengan menyesuaikan diri secara aktif, dinamis, kreatif, dan inovatif, agar kita bisa mengikuti perubahan zaman tersebut dan menghadapi tuntutan yang ada. Nah, pendidikan seumur hidup ini dapat diartikan sebagai suatu proses berkesinambungan yang berlangsung sepanjang hidup untuk memperoleh suatu tujuan atau ide formal dalam pengorganisasian dan penstrukturan pengalaman pendidikan. Jadi tidak ada batasan dalam menuntut ilmu atau tidak ada batasan usia ya. Jadi sepanjang hidup kita memang perlu atau butuh transfer ilmu ya dalam dunia pendidikan. Nah, ini ada beberapa alasan mengapa pendidikan seumur hidup itu perlu. Alasan yang pertama itu mengenai keadilan, kemudian ekonomi, faktor sosial dengan perubahan peran berbagai lembaga, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian adanya perkembangan iptek. Jadi pendidikan seumur hidup ini sangat perlu ya dalam dunia pendidikan. Ciri-cirinya yang pertama, pendidikan seumur hidup ini bisa menghilangkan tembok pemisah antara sekolah dengan lingkungan kehidupan nyata di luar sekolah. Jadi antara kehidupan nyata dengan sekolah itu sebaiknya memang harus berhubungan, bukan terpisah ya. Ya, ibaratnya kita mendapatkan pengetahuan di sekolah, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan aplikasi dari pendidikan seumur hidup yang menghilangkan tembok pemisah antara sekolah dengan lingkungan kehidupan nyata di luar sekolah. Kemudian ciri yang kedua, pendidikan seumur hidup ini merupakan bagian dari kegiatan belajar sebagai bagian integral dari proses kehidupan manusia itu yang berkesinambungan. Ya, jadi kehidupan itu akan terus berlanjut dengan adanya pendidikan. Kemudian ciri khas yang berikutnya, pendidikan seumur hidup ini lebih mengutamakan pembekalan sikap
sikap, dan metode daripada isi pendidikan. Ya, lebih kepada karakter ya, karakter, sikap, dan metode atau cara dibandingkan isi pendidikan. Kemudian ciri yang selanjutnya, pendidikan seumur hidup ini menempatkan peserta didik sebagai individu yang menjadi pelaku utama dalam proses pendidikan. Nah, ini ada kaitannya menjadikan siswa atau peserta didik sebagai subjek atau pelaku dalam proses pembelajaran. Jadi bukan lagi guru yang sebagai subjek, tetapi siswa yang dijadikan sebagai subjek atau pelaku utama dalam proses pendidikan, sehingga dia bisa merasakan langsung atau memiliki pengalaman langsung dalam proses pembelajaran atau dalam proses menjalani pendidikan. Baik, berikutnya kita coba lihat faktor-faktor pendidikan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi berlangsungnya pendidikan. Yang pertama, faktor tujuan pendidikan, kemudian faktor pendidik, faktor peserta didik, faktor alat pendidikan, dan faktor lingkungan pendidikan. Sebenarnya masih banyak faktor yang lain, tetapi dalam pembahasan hakikat manusia dan pengembangannya, ini lebih difokuskan kepada 5 faktor ini. Nah, yang pertama faktor tujuan pendidikan, ini beberapa pendapat banyak sekali yang mengutarakan tujuan pendidikan ini menentukan ke arah mana peserta didik itu akan dibawa. Jadi tujuan pendidikan ini bukan statis, melainkan dia bersifat dinamis. Nah, untuk faktor pendidik ini berkaitan dengan guru ya. Kalau yang kita lebih kenal itu pendidik itu adalah guru. Nah, kalau kita lihat di sini pengertian pendidik ini adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada peserta didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai tingkat kedewasaan untuk memenuhi tugasnya sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu yang mandiri, dan makhluk sosial. Nah, itu faktor pendidik. Jadi ada beberapa kategori yang bisa dilihat. Pendidik itu dapat dikategorikan sebagai pendidik kodrati dan pendidik karena jabatan. Nah, ini ada dua ya. Sebagai pendidik karena sudah kodratnya sebagai pendidik dan pendidik karena jabatan. Secara garis besar. Nah, hakikat pendidikan ini ada 4. Jadi pendidik itu sebaiknya dia harus punya misi agen pembaharuan. Jadi dia harus bisa memberikan hal-hal yang baru dalam proses pembelajaran. Kemudian pendidik ini adalah pemimpin dan pendukung nilai-nilai masyarakat. Pendidik sebagai fasilitator dan pendidik ini bertanggung jawab atas tercapainya hasil belajar peserta didik. Itu hakikat pendidik. Nah, peranan pendidik ini ada beberapa. Yang pertama, sebagai komunikator yang berfungsi mengajarkan ilmu dan keterampilan kepada peserta didik. Kemudian peran yang kedua, pendidik ini sebagai fasilitator yang berfungsi sebagai pelancar proses pendidikan atau proses pembelajaran. Kemudian peran berikutnya sebagai motivator yang berfungsi untuk melaksanakan merangsang minat dan semangat belajar peserta didik supaya bisa continue atau terus-menerus memiliki minat belajar dan semangat belajar gitu. Kadang minat dan semangat belajar siswa itu ada yang tidak stabil, kadang naik, kadang turun. Nah, ini guru atau pendidik ini memiliki peran sebagai motivator, di samping fasilitator dan komunikator. Nah, kemudian faktor peserta didik ini berkaitan dengan
peserta didik yang berstatus sebagai subjek didik. Pendidik ini perlu memahami peserta didik berdasarkan ciri khasnya, yaitu individu yang memiliki potensi fisik dan psikis atau kejiwaan ya yang khas sehingga merupakan insan yang unik dan individu yang sedang berkembang. Itu penjabaran dari peserta didik ya. Kita perlu pahami juga peserta didik ini dalam undang-undang sudah dibatasi sesuai dengan jenis dan tingkatan pendidikannya. Yang pertama itu peserta didik yang berada di taman kanak-kanak, ini disebut dengan anak. Kemudian peserta didik di sekolah dasar, ini cenderung dikenal dengan istilah murid. Kemudian peserta didik di sekolah menengah, ini disebut siswa. Peserta didik di perguruan tinggi, ini disebut mahasiswa. Kemudian peserta didik di pesantren, ini disebut santri. Kemudian peserta didik di pendidikan luar sekolah, ini lebih dikenal dengan warga belajar. Kemudian peserta didik di pelatihan, ini peserta belajar. Nah, ini kita sesuaikan dengan situasi kondisi di mana peserta didik itu berada. Faktor alat pendidikan dan faktor lingkungan pendidikan pada slide sebelumnya yang merupakan faktor-faktor pendidikan. Ini merupakan bagian dari pendidikan sebagai sistem. Jadi ada 5 faktor yang di penjelasan sebelumnya ya. Yang pertama itu faktor tujuan pendidikan, faktor pendidik, faktor peserta didik, faktor alat pendidikan, dan faktor lingkungan pendidikan. Nah, 5 faktor tadi ini masuk ke dalam sistem pendidikan sebagai sistem. Sistem di sini dapat diartikan sebagai seperangkat komponen atau unsur yang saling berintegrasi untuk mencapai tujuan. Nah, sistem ini merupakan satu kebulatan keseluruhan yang kompleks berupa himpunan komponen yang saling berkaitan. Sistem ini merupakan subkomponen atau subsistem yang terorganisasi dan terencana untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi pendidikan ini sebagai suatu sistem, dia itu memiliki tujuan dan dia merupakan seperangkat komponen yang saling berintegrasi untuk mencapai tujuan. Itu pengertian dari sistem. Nah, pendidikan sebagai suatu sistem, dalam pendidikan ini di dalamnya ada karya insani yang terbentuk dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan fungsional untuk membantu terjadinya proses transformasi perubahan tingkah laku seseorang sehingga mencapai kualitas hidup yang diharapkan. Nah, pendidikan ini sebagai suatu sistem sosial, salah satunya merupakan sistem yang terbuka dan dibatasi pada sistem yang memperoleh masuknya lingkungan dan memberikan hasil transformasi pada lingkungan. Jadi ada perubahan yang dibawa dari pendidikan itu untuk perbaikan lingkungan. Komponen-komponen dalam sistem pendidikan ini ada 3. Yang pertama, tujuan dan prioritas berfungsi untuk memandu kegiatan-kegiatan sistem pendidikan. Kemudian ada komponen pelajar atau peserta di dalamnya berfungsi untuk merubah kualitas tingkah laku seperti yang diharapkan dalam sistem pendidikan. Kemudian ada komponen manajemen yang berfungsi untuk merencanakan, mengordinasi, mengarahkan, dan menilai sistem pendidikan. Nah, jadi proses pendidikan ini merupakan proses transformasi atau perubahan kemampuan potensi individu peserta didik menjadi kemampuan nyata untuk meningkatkan taraf hidupnya lahir dan batin. Jadi ada 2 arah upaya proses pendidikan ini. Yang pertama, untuk menjaga kelangsungan hidupnya dan menghasilkan sesuatu. Aspek lain dari sistem pendidikan adalah keluaran atau hasil pendidikan. Nah, hasil pendidikan ini
dalam bentuk lulusan ya, lulusan dari sebuah sekolah itu ya. Apakah lulusannya sudah terdidik berdasarkan atau mengacu kepada tujuan pendidikan yang telah ditentukan atau tidak. Nah, hasil pendidikan ini merupakan hasil indikator efektivitas dan efisiensi proses pendidikan dalam sistem pendidikan. Nah, ini kaitannya dengan lulusan sebuah sekolah. Baik, berikutnya kita mau mencoba melihat pendidikan formal, non-formal, dan informal sebagai sebuah sistem. Pendidikan formal ini dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, merupakan jenjang yang telah baku. Kemudian pendidikan non-formal ini menampung dan melayani warga negara yang tidak sempat ikut atau menyelesaikan pendidikan formal. Sementara pendidikan informal ini merupakan suatu aset pendidikan yang berada di samping dan di dalam pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal, non-formal, dan informal memang dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan karena merupakan sebuah sistem dan subsistem. Dan keberhasilan dari pendidikan dalam pengertian output pendidikan yang berupa sumber daya manusia, mutunya tidak dapat dilepaskan dari peran subsistem pendidikan. Nah, ini dalam pendidikan formal, non-formal, dan informal juga ada lulusan atau ini ya, apa namanya, output hasil dari sumber daya manusia yang melewati proses pendidikan formal, non-formal, dan informal. Jadi sebagai sebuah sistem. Jadi mutu dari sumber daya manusia itu bisa dilihat dari jenjang pendidikan yang sudah dia lalui dan tidak bisa dilepaskan dari peran sistem atau subsistem pendidikan tersebut. Baik, sepertinya untuk materi hakikat manusia dan perkembangannya dalam pendidikan, ini dulu yang Ibu bisa uraikan. Misalnya kalau ada teman-teman yang masih belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, kita bisa diskusikan di grup mata kuliah kita masing-masing. Ibu akhiri sampai di sini dulu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.